hadir bersama kita. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz. Kajian siang ini juga diadakan secara streaming melalui YouTube channel MTXL Live. Dan kajian siang ini insya Allah akan diadakan hingga pukul 1 siang. Dan jika masih ada sisa waktu akan dibuka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Mari kita buka kajian siang ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan siang hari ini kita manfaatkan waktu di hari terakhir tasyrik ini untuk mengkaji satu kajian yang tak luput dari momen Idul Adha dan hari tasyrik. Tema sebagaimana telah ditentukan yaitu berkah daging kurban. Fa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan daging bagi kita ini sebagai nutrisi, daging yang halal, terutama yang kita konsumsi di Idul Adha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan spesial dari Idul Adha, yaitu diantaranya terkumpulnya ibadah antara salat, yaitu salat Id, sekaligus juga sesembelihan. Sebagaimana Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Fashalli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah untuk Rabb Anda dan lakukanlah sembelihan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad bahwasanya salatku, ibadahku termasuk sembelihan juga, hidupku dan matiku adalah hanya untuk Allah semata. Naam. Dan juga sesembelihan ini yang kita lakukan di Idul Adha, juga hari tasyrik, sebagai wujud kita mengagungkan syiar Islam. Sebagaimana Allah juga telah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan yang demikian, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah termasuk dari ketakwaan hati. Termasuk kita menyembelih adalah termasuk perkara mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesembelihan ini adalah merupakan syariat dan juga termasuk ibadah. Dan dalam perkara sesembelihan, Imam Bukhari menjadikan judul dalam sahihnya yaitu bab man dzabaha al-adhahi, bab man dzabaha al-adhahi biyadih. Ini diantaranya sunnahnya, bab untuk menyembelih sesembelihan dengan tangannya. Maksudnya apa? Seperti Anda misalkan Anda berkurban, ya, mau sapi, mau kambing, maka yang paling baik adalah Anda sendirilah yang menyembelih. Ya, sebagaimana Anda sebagai mudhahi, orang yang menyembelih, maka Anda sebelumnya di hari Arafah sampai Anda menyembelih tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, menguliti kulit kita, enggak boleh. Ya, sampai sesembelihan sudah kita sembelih. Maka yang paling afdal adalah kita yang menyembelih. Ya. Jikalau tidak kemampuan atau tidak punya keberanian, maka boleh diwakilkan. Dan ini sebagai kesepakatan para ulama. Kemudian yang perlu difahami juga bahwasanya kita juga boleh atau bahkan dianjurkan memakan daging hewan kurban kita. Ya, sebagaimana Bukhari juga membuat judul bab ma yu'kal min luhumil adhahi wa ma yatazawwadu minha. Bab yaitu apa-apa yang boleh dimakan dari daging sembelihannya
dan yang bisa jadi bekal bagi dia. Ya, bisa jadi bekal bagi dia. Ini di antaranya bimbingan dari Nabi SAW untuk kita makan hewan sembelihan kita. Nah, tentunya apa? Tentunya ini apa? Ada di antara hikmahnya kita memakan sesembelihan kita sendiri dan ada padanya keberkahan. Allah jadikan keberkahan. Dan daging-daging ini Allah siapkan, ya. Allah siapkan pertama fasholli li rabbika wanhar, ya. Juga kita makan daging tersebut. Juga Allah telah berfirman, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah kuhalalkan bagi Anda, ya, bagi Anda semua at-thayyibat. Termasuk thayyibat apa? Daging sembelihan, ya. Terutama apa? Daging sembelihan hewan kurban. Juga keberkahan Allah jadikan keberkahan, terkadang keberkahan dari makanan tersebut imma dari perbuatan kita, seperti apa? Seperti hadis dari Asma bahwasanya juga dari Ibnu Umar, Nabi SAW telah bersabda dalam riwayat yaitu riwayat dalam Al-Mustadrak, abridu bit-ta'am fa inna al-har la baraka fihi. Dinginkanlah makanan karena makanan yang panas tidak ada padanya keberkahan. Ya, bukan berarti menafikan keberkahan, artinya keberkahan itu tidak seperti sebagaimana makanan didinginkan. Dalam riwayat ya al-barakah tatazayat. Kalau makanan didinginkan, maka keberkahan akan Allah tambah. Ini diantaranya keberkahan jika makanan didinginkan. Dan Nabi membenci makanan yang panas. Ya, Nabi membenci makanan yang panas. Dan juga keberkahan juga cara makan kita. Ya, cara makan kita, makan dari tepi, jangan dari tengah di atas, tapi dari tepi. Ya, karena apa? Karena Nabi SAW juga mengingatkan fa inna akhirat ta'am fihil barakah. Karena pada akhir makanan itu ada padanya keberkahan. Dan keberkahan itu dari atas. Ya, turun dari atas dalam riwayat. Wah, ini menunjukkan apa? Beberapa keberkahan, imma keberkahan pada jenis makanan, ya, seperti habbal barakah, ya, seperti juga termasuk habbatus sauda, ya, juga zait zaitun sampai Allah bersumpah dengan zaitun wattini wazaitun, ya, tentunya ini apa? Ada padanya keberkahan. Apalagi pada air Zam-Zam misalnya, juga kurma ajwa al-aliyah yang Rasulullah SAW doakan, ya, keberkahan, ya, pada kurma ajwa al-aliyah dan lain hal, dan segala macam makanan yang Allah jadikan keberkahan. Kemudian alhamdulillah, bukan berarti berkah ini yang Allah jadikan keberkahan itu enggak bisa menjadikan penyakit bagi tubuh kita. Ternyata hewan yang kita makan, walaupun itu halal, walaupun itu ada padanya keberkahan, ya, tetapi kalau cara konsumsi kita salah, maka tetap juga bisa menimbulkan dampak penyakit pada tubuh kita. Gak heran subhanallah, di musim Idul Adha, hari tasyrik, banyak di antara muncul penyakit terkait dengan apa? Terkait dengan makanan yang mereka konsumsi. Seperti apa? Ketika mereka banyak konsumsi daging kambing, ya, konsumsi daging sapi dengan cara mengolahnya, konsumsi jeruannya, konsumsi kepalanya, konsumsi organ-organnya, maka saat itu ternyata tidak heran banyak di antara mereka mengeluhkan penyakit yang sudah punya potensi asam urat, akhirnya muncul penyakit tersebut. Kenapa? Karena mereka salah cara mengkonsumsinya. Ini yang kita bahas rahimakumullah jami'an. Subhanallah, ahlul Islam, ulama Islam, mereka sudah membahas, ya, akan sifat daging dan untuk kita jadikan sifat yang kita makan dari daging tersebut pasangan yang cocok, ya. Nabi SAW juga menyembelih hewan sesembelihan sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik yang menunjukkan Nabi sering menyembelih hewan sembelihan, ya. Nabi sering merutinkan sebagaimana kata beliau, ya, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahin, dalam riwayat aqranain, fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir
fadabahahuma biyadih. Riwayat Imam Bukhari. Kata Anas bin Malik, dahulu Nabi SAW ya menyembelih hewan sembelihan dengan apa? Dengan kibish. Kibish itu kalau bahasa Indonesianya gibas, kambing gibas. Kambing gibas dari bahasa Arab. Amlahin yang Masya Allah, yang gemuk, yang seger, nggak punya penyakit, yang sehat, yang bagus, ya. Disebutkan dalam riwayat akranain, yang punya 2 tanduk. Dan ini termasuk sifat yang sempurna dari sesembelihan. Dan aku melihat Nabi SAW meletakkan kakinya di atas hima dari kambing tersebut. Ya, ini termasuk apa? Sunnah yang ditinggalkan. Ketika menyembelih hewan sembelihan, apa yang dilakukan? Nabi melakukan apa? Misalkan sesembelihan menghadap kiblat, ya, dan bagian kanan ada di atas, bagian kiri di bawah, ya. Kemudian kepala, ya, dan kemudian kakinya Nabi, qadam itu kaki. Jadi yang diletakkan bukan lutut, tapi kaki, qadam, kaki bagian bawah, telapak, diletakkan di bagian leher kanan, ya, leher kanan yang dekat dengan bahu. Kemudian Nabi megang tangan kirinya, megang kepalanya, kemudian disembelih. Kemudian apa? Wa yukabbir, wa yusammi wa yukabbir. Wah, ini diantaranya apa? Yusammi dengan baca apa? Bismillah. Wa yukabbir, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Dan kemudian Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri, nggak diwakilkan. Ini yang paling sempurna. Wah, ini rahmanahumullah jami'an. Menunjukkan apa? Nabi saling menyembelih. Kemudian rahmanahumullah, dari sesembelihan ini kita ingin tahu, ya, hewan yang disembelih ini, ya, daging ini Allah jadikan halal bagi kita. Allah jadikan padanya, ya, keberkahan untuk makanan kita. Tapi ingat, halal, berkah, tapi apa? Tapi di sana ada apa? Ada di antaranya yang perlu kita perhatikan. Bagaimana konsumsinya? Apa yang boleh dimakan? Apa yang enggak boleh dimakan? Yang paling baik, yang paling disukai Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dan yang selainnya, ya, dengan sanad yang sahih, ya, bahwasanya Nabi bersabda, afdhalul lahm ad-dhahr. Sebaik-baik daging adalah daging tulang punggung. Karena kata Ibnu Qayyim, daging tersebut adalah daging yang paling lembut. Nah, daging yang paling lembut. Disebutkan dalam riwayat Al-Hafidh Al-Mustaghfiri dalam kitabnya Tibbun Nabawi, ulama tahun 432 Hijriah, dia menyebutkan, ya, dengan sanad yang sahih, waktu itu ada seorang wanita yang menyembelih kambing, ya, dan kemudian Nabi ingin meminta bagian dari daging kambing tersebut. Kata wanita ini enggak tersisa kecuali lehernya. Dan Nabi melihat bahwasanya leher tersebut termasuk bagian daging yang baik. Dan Nabi juga mencintai daging tulang punggung juga bagian leher. Nah, kemudian juga yang paling dicintai Nabi SAW adalah paha depan, ya, paha depan. Dan paha inilah yang kemudian digunakan oleh Zainab bintul Harith untuk melumuri racun untuk meracuni Nabi SAW. 3 tahun sebelum Nabi wafat, diracuni dengan daging kesukaan Nabi. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya afdhalul lahm a'id ilal idham. Sebaik-baik daging adalah yang nempel pada tulang, nempel pada alat gerak. Kenapa demikian? Karena dia lebih lunak dan dia membuat produksi darah yang baik, ya, berbeda dengan daging-daging yang lainnya yang menyebabkan konstipasi. Ya, nggak heran daging-daging pilihan yang disukai Nabi SAW sangat cocok untuk ibu hamil biar nggak konstipasi, untuk balita, untuk lansia. Nah, maka daging ini bisa kita jadi pilihan utama jika kita menjadi apa? Dipilihkan oleh panitia kurban misalnya untuk memilih bagian, maka pilihlah bagian daging-daging yang seperti ini. Ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Adapun hadis bahwasanya Nabi SAW melarang untuk mengkonsumsi testis kambing misalkan atau khasyatain, ya, juga mengkonsumsi mathana, kandung kemih, ataupun juga mengkonsumsi empedu dan mengkonsumsi yang lainnya dari jeruan, ya. Adapun larangan dari Nabi ini hadisnya lemah, tidak sabit dari Nabi SAW. Tapi ulama kedokteran Islam klasik mereka sepakat bahwasanya
jeroan, ya, dan kepala itu adalah termasuk sumber penyakit. Sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Farasdak. Al-Farasdak seorang penyair yang hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib, ya, yang dia telah berwasiat khudil muqaddam wa iyyaka war-ra's wal batna fa inna da fihima. Kata dia, hendaknya kalian ambillah organ bagian depan, ya, organ bagian depan. Makanya Nabi SAW suka paha depan. Nah, dan hati-hati kalian dari kepala dan jeroan, karena penyakit berasal dari keduanya. Masya Allah. Ulama-ulama, ya, di masa silam, ya, Al-Farasdak juga mengatakan demikian. Kita keluar dari siapa sebenarnya Al-Farasdak, tapi dia faham, ya, dia faham akan bahayanya makanan-makanan yang konsumsi dari sebagian organ. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan daging ini sebagai menu bagi ahli surga, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Ya, juga dalam ayat yang lainnya, wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari daging-daging ini. Nah, kemudian rahmatullah jami'an, juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya kita ingin lihat sifat daging hewan kurban. Seperti apa? Lahmu ad-dha'n, daging hewan domba. Ya, dia sifatnya adalah harun ratbun. Dia sifatnya panas lembab. Dan ini daging yang paling disukai. Daging yang paling mudah dicerna dibanding apa? Kambing-kambing seperti Tais, seperti kambing Jawa, seperti al-ma'iz atau kambing Garut, ya. Maka yang paling disukai adalah lahmud dha'n, ya. Dha'n ini, ya, lebih bersifat apa? Harun ratbun. Harun ratbun. Dia panas lembab. Nah, wah, ternyata kambing ini punya manfaat yang begitu banyak, ya. Di antaranya manfaatnya adalah dia yuwallidu ad-dam al-mahmud, untuk menghasilkan darah yang baik. Bukan darah kotor, tapi darah yang baik, ya. Kemudian dia juga bermanfaat di antaranya untuk mengobati penyakit yang sifatnya apa? Al-baridah wal mu'tadilah. Ada orang yang punya penyakit sifatnya dingin, katakan seperti apa? Seperti asma, ya. Makanya jadikan makanan Anda sebagai obat, ya. Alangkah baiknya nutrisi kita, hewan yang kita makan, nah, itu termasuk obat bagi kita, cocok bagi kita. Nah, orang yang misalkan gangguan, ya, masalah pasangan suami istri mengalami gangguan, ya, berarti ini cocok, sifatnya panas untuk menangani kasus yang dingin, ya. Wah, juga dia bermanfaat di antaranya untuk menguatkan adzihn wal hifdz, menguatkan hafalan dan daya konsentrasi. Nah, makanya di antaranya Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim Ulama pada tahun 600 Hijriah mengatakan, hati-hati jangan terlalu banyak minum air. Orang yang terlalu banyak minum air, tubuh dia akan dingin seperti air, sehingga dia akan menjadi pemalas. Subhanallah, ya. Kemudian ditambah juga oleh dalam kitab Al-Mughni, yaitu Al-Baghdadi, Abul Husain Al-Baghdadi, dia menyebutkan orang kalau kebanyakan minum air, otaknya akan lemot, hafalannya lemah. Kenapa? Karena otak sudah bersifat dingin. Coba, ternyata apa? You are what you eat. Apa yang Anda makan, diri Anda seperti yang Anda makan. Ya, kalau ada istilah makanya dibahas, banyak minum air itu bagus. Tunggu dulu, banyak minum air untuk siapa? Kalau untuk misalkan orang yang sering tinggal di rumah, nggak ada pekerjaan, di bawah AC, ya, banyak minum air, kurang aktivitas, apa yang terjadi? Tubuh dia akan bersifat dingin, ginjalnya terlalu banyak air, dan kemudian, ya, pengapian pada ginjal semakin berkurang. Saat itu dia akan menjadi orang yang malas untuk bergerak, ya, jadinya orang yang mager. Kenapa? Ternyata karena makanan yang membuat dia terlalu dingin lagi lembab, ya. Makanya kalau konsep ada orang mengatakan banyak minum air itu bagus, tunggu dulu, untuk siapa dulu? Allah juga berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Bukan hanya makan yang berlebihan dilarang, tapi apa? Minum juga dilarang jika berlebih-lebihan.
Nah, wah ini makanya di antaranya karena sifatnya daging kambing ini panas, lembab, maka dia bagus untuk daya hafalan, daya ingat, konsentrasi. Kemudian walahmul harim wal ajif radi. Adapun daging kambing yang terlalu tua, maka daging tersebut kambing tua dan kering, maka daging tersebut adalah daging yang enggak baik untuk kita konsumsi, untuk kita jadikan nutrisi, ya. Dan yang paling baik, daging kambing yang paling baik dari domba ini dan daging kambing jenis yang lainnya adalah apa? Lahmud dzakar al-aswad minhu, yaitu daging kambing yang kambing itu apa? Ya, kambingnya pertama jantan dan dia warnanya hitam. Coba ajaib. Ya. Dan jantan hitam. Kenapa? Kambing yang warnanya pertama jantan, dia sifat panasnya lebih dibanding kambing betina. Mengingatkan daya ingatnya, ya, efeknya untuk konsentrasi, efeknya untuk memanaskan tubuh lebih dibanding kambing betina. Dan juga dipilih yang warnanya hitam. Kenapa? Karena kambing yang warna hitam dia lebih gesit dan dia lebih panas dan dagingnya lebih mudah dicerna. Makanya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, ketika disebutkan ekor kambing untuk mengobati nyeri pinggang, ya, Imam Ahmad menambahkan riwayat dari riwayat Anas bin Malik dari Ibnu Majah, yaitu apa? Diutamakan ekor kambing yang kambingnya warnanya hitam, ya, karena dia lebih gesit. Nah, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya apa? Bainal kabir was saghir, enggak terlalu tua juga enggak terlalu muda. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang punya masalah darah tinggi, konsumsi kambing? Ya, orang yang darah tinggi jika ingin konsumsi kambing, ya, dan dia khawatir akan efek dari kambing ini, maka pilihan bagi dia yang paling cocok adalah kambing yang masih menyusui. Anggaplah kambing balibul, bawah 5 bulan. Ya, kambing bawah 5 bulan. Tapi apa? Jangan ditambahi santan, jangan ditambahi banyak garam, ya. Jangan terlalu banyak bumbu, ya. Cukup simpel saja, merica, garam sedikit dah, masya Allah. Ya, aroma kambingnya keluar. Nah, kemudian kenapa demikian? Karena kambing yang masih menyusui lebih condong dia sifatnya ke arah netral, ya, belum ke arah panas. Ya, sedangkan darah tinggi sifatnya panas. Adapun ucapan sebagian manusia, enggak apa-apa konsumsi kambing bagi orang darah tinggi, karena sebenarnya kambing enggak bikin masalah pada darah tinggi. Yang bikin masalah adalah bumbu dan santannya. Ini ucapan yang perlu dikoreksi. Ya, kambing sifatnya panas dan darah tinggi sifatnya panas. Ya, maka panas ketemu panas akan memperparah kondisi darah tinggi dia. Oleh karena itu, ya, yang paling cocok kalau punya masalah darah tinggi dan dia ingin konsumsi daging kambing, maka apa? Balibul dan cari pasangannya. Kambingnya bawah 5 bulan masih menyusui dan cari pasangannya seperti apa? Pendinginnya seperti timun, labu kuning, labu siam, atau sayur salad misalkan. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Dan daging kambing ini atau daging sapi, daging hewan kurban atau onta, jikalau dipanaskan maka akan apa? Berubah menjadi sifat panas. Jikalau dijemur dan dijadikan dendeng, ya. Makanya kalau kita lihat ada Idul Adha. Idul Adha itu pada 10 Dzulhijjah. Kemudian ada hari tasyrik. Hari tasyrik yang pertama dinamakan Yaumul Qar. Dinamakan Yaumul Qar kenapa? Karena mereka apa? Yastaqirruna bimina. Karena mereka tinggal di Mina. Kemudian hari tasyrik kedua dinamakan Yaumun Nafar al-awwal. Hari tasyrik yang ketiga dinamakan Yaumun Nafar al-thani. Nah, dan hari tasyrik dinamakan tasyrik kenapa? Karena kebiasaan orang-orang dahulu mereka menjemur, yaitu apa? Hewan sembelihan mereka untuk diawetkan, dijadikan dendeng. Ya, kalau diawetkan dipanaskan masih mending, tapi kalau dipanaskan ditambah garam sifatnya akan semakin menjadi panas dan berdampak bagi tubuh. Gak heran, ya, sekali lagi gak heran di musim Idul Adha, hari tasyrik, penyakit yang muncul rata-rata penyakit yang sifatnya panas. Seperti apa? Darah tinggi, asam urat, kolesterol, yang paling sering diantaranya juga apa? Batu ginjal, ya, batu ginjal. Nah, apalagi kalau konsumsi jeruan, lidah kambing, ya,
Daging kambing masih banyak, kok masih konsumsi jeruan? Ya. Daging kambing masih banyak, masih aja konsumsi ke bagian kepalanya. Nah, wah ini kita pilih-pilih nutrisi. Fal yang duril insanu ila ta'ami. Maka manusia hendaknya melihat makanan yang dia makan. Pilih makanan yang bikin sehat, jangan pilih makanan yang bikin sakit. Sekali lagi, itu bukan haram, bukan makruh, tetapi apa? Sesekali saja boleh. Wallahu alam bisawab. Kemudian juga daging kambing yang jantan lagi berwarna hitam itu apa? Akhafu wa aladdu anfa. Dia adalah daging yang apa? Yang paling mudah dicerna, ya, paling bernutrisi, ya, dan dia juga paling bermanfaat. Paling bermanfaat. Kemudian wal ahmar minal hayawan as-samin akhafu wa ajwadu gidaan. Begitu pula yang berikutnya, jika kambingnya warnanya, ya, dia warna kemerahan dan dia juga apa, lebih gemuk, maka dia lebih mudah dicerna dan nutrisinya juga baik. Dan juga termasuk bagian daging yang warna hitam itu lebih lunak. Daging warna hitam itu lebih lunak. Kemudian daging berikutnya ada kambing yang jenis maiz. Maiz itu seperti kambing Jawa. Kambing Jawa kalau Anda lihat, dia lebih kering. Lain sama jenis domba. Dan dia apa? Qalilul harara yabis. Ya, panasnya sedikit tapi apa? Kering. Kalau tadi domba apa? Panas lembab. Panas lembab lebih mudah dicerna dibanding panas kering. Ya. Kenapa demikian? Karena beliau sebutkan wa khiltuhu al-mutawallid minhu laisa bifadil wa laisa bijayyid al-hadam, karena sulit untuk dicerna, wala mahmudul ghidha, dan nutrisinya enggak baik, ya. Walahmut tais radiun mutlaqan, dan adapun daging kambing tais itu seperti kambing Jawa, ya, maka dagingnya kurang bagus untuk dicerna, syadidul yubus, dan dia banyak kering. Makanya enggak heran orang yang makan daging kambingnya jenis kambing Jawa lebih condong menyebabkan konstipasi, asirul inhidham. Kenapa? Sulit dicerna. Dan yang naasnya muwallidul lil khalti as-sawadi, bisa menyebabkan darah kotor. Ya, sekali lagi, ya, bukan haram, bukan makruh, tetapi apa? Sekali-kali divariasi. Nah, dan subhanallah dikatakan al-jahid, kata Ibnu Qayyim, qala li fadilun minal atibba, telah berkata kepadaku orang-orang yang mahir dalam ilmu kedokteran, berkata, ya Aba Uthman, iyyaka walahmal ma'iz. Ya Aba Uthman, yaitu al-jahid, hati-hati kamu dari daging al-ma'iz. Daging al-ma'iz seperti kambing Jawa tadi. Fa innahu yuwarithu al-gham, karena dia menyebabkan apa? Al-gham, yaitu apa? Gundah gulana dan sedih. Kenapa? Sifatnya panas dan kering. Wa yuharriku as-sauda. Wa yuharriku as-sauda, bikin darah kotor. Wa yuwarithu an-nisyan, bikin kita cepat lupa. Wa yufsidud dam, bikin darah kotor. Wa huwa wallah yakhbilu al-aulad. Nah, bikin masalah apa? Al-khabal, bikin anak enggak cerdas. Nah, bikin anak enggak cerdas. Kenapa? Menimbulkan nisyan, membikin daya ingat berkurang. Nah, dan sebagian al-atibba, ahli kedokteran klasik, menyebutkan bahwasanya termasuk perkara yang tercela jika kita mengkonsumsi hewan terlalu tua, ya, hewan terlalu tua, ya, yang lebih dari apa? Yang lebih dari masa kapan dia pantas disembelih. Seperti domba 6 bulan boleh disembelih, tapi untuk kambing jenis tais, ya, kambing Jawa itu 1 tahun, sapi 2 tahun, ya. Kemudian onta 5 tahun. Maka kalau sapi 2 tahun masih oke, tapi kalau musinain, kalau sudah di atas 4 tahun, maka dia sudah, dagingnya sudah enggak seenak sebelumnya. Begitu pula kambing di atas 2 tahun sudah enggak enak seperti sebelumnya. Nah, ini yang dimaksudkan pembahasan, ya, para kedokteran klasik. Nah, kemudian jenis-jenis kambing yang kita sebutkan tadi, jika terlalu tua akan menyebabkan
lambung kita lemah, ya. Lambung kita lemah dan juga akan menjadikan gangguan pencernaan, terutama orang-orang yang tinggal di kota dan mereka jarang makan kambing, ya. Jika orang kota biasa makan kambing, maka tidak jadi masalah, pencernaan sudah terbiasa. Kemudian yang berikutnya adalah lahmul jadi. Lahmul jadi yang kita katakan tadi, kambing yang masih menyusui, ya, kambing yang masih nyusu pada induknya, ya, kambing yang masih nyusu pada induknya, maka ini adalah kambing yang dagingnya mudah sekali untuk dicerna, ya. Karena apa? Karena dia masih nyusu sangat kuat, ya, tergantung pada induknya. Yang berikutnya lahmul baqar, kita masuk daging sapi. Ya, adapun kambing daging onta nggak perlu kita bahas karena nggak ada yang kita di Indonesia nyembelih hewan onta. Kita hanya nyembelih antaranya sapi dan kambing. Nah, adapun lahmul baqar, daging sapi, baridun yabisun. Nih, adapun sapi sifatnya apa? Dingin kering, ya, dingin kering, ya. Oleh karena itu sapi ini cocok dikonsumsi dengan nasi, tidak mengapa. Ya, Anda jika makan nasi sifatnya panas lembab, maka Anda kalau menjadikan menu pilihan makan nasi bisa dengan sapi yang sifatnya dingin kering atau bisa dengan ikan. Ya, itu menu pilihan terbaik jika Anda konsumsi nasi. Ya, adapun jika Anda konsumsi nasi dengan ayam, ya, ketemunya panas lembab dengan panas lembab, maka apa? Akan banyak menimbulkan gas di dalam perut. Dan gas di dalam perut ini kemudian diserap oleh pembuluh darah, kemudian dibawa ke otak yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, uap di otak ini tadi jika didorong ke mata akan menimbulkan konjungtivitis, remet. Jika didorong ke hidung akan menimbulkan zukam, pilek. Jika didorong ke al-lihah, anak lidah, akan menimbulkan khannan, masalah THT dan suara ngorok. Jika didorong ke paru-paru akan menimbulkan yaitu nazlah, infeksi paru-paru. Jika didorong ke jantung akan menimbulkan asyausah, nyeri pada jantung. Jika uap tadi enggak keluar akan menyebabkan pusing. Ya, subhanallah, ajib. Ternyata pusing karena apa? Karena makanan kita. Ya, lain kalau pusing mikir gaji, ya, pusing bertengkar dengan keluarga lain. Ini pusing karena makanan. Nah, ini juga Nabi sebutkan ketika Nabi bertanya kepada laki-laki Badu, apakah kamu pernah kena demam? Orang Badu sampai enggak paham. Hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dalam Adabul Mufrad. Ya, Nabi bertanya, hal asabaka umumil dam? Kamu pernah kena umumil dam? Orang Badu tanya, dia ini keker. Makanya Nabi penasaran, takjub dengan tubuh dia yang kekar. Ya, ma asabani umumil dam abadah. Ya, dijelaskan sama Nabi, umumil dam adalah panas antara kulit dan otot. Kata dia, aku enggak pernah kena demam, kata orang Badu. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal tasaddaqta? Apakah kamu pernah kena pusing? Orang Badu bingung. Mas sudah, apa itu pusing? Demam enggak tahu, pusing enggak tahu. Makanya Nabi bertanya perkara yang paling ringan dari penyakit, pusing dan demam. Ya, kemudian dijawab Nabi, pusing itu adalah rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-asab. Dia adalah angin, ya, angin yang menumpuk di kepala dan kemudian menekan saraf. Ini kronologi pusing, penjelasan dari wahyu yang gara-gara apa? Karena uap. Ya, karena uap. Dari mana uap? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, uap itu berasal dari yaitu makanan. Terutama panas lembab ketemu panas lembab. Anda makan nasi sama ayam, panas lembab ketemu panas lembab, ya. Atau nasi sama kambing, ya. Atau nasi sama bebek misalkan. Maka yang paling cocok untuk mengkonsumsi nasi adalah dikombinasi dengan sapi atau nasi dengan ikan. Dan ulama klasik Arab menyebutkan jika konsumsi protein hewani cukup satu jenis protein, jangan divariasi. Baik hewan darat dengan hewan laut atau hewan darat dengan hewan darat yang lainnya. Ayam dengan kambing, kambing dengan sapi, sapi dengan onta, ayam dengan bebek, ayam dengan telur misalkan. Nah, demikian tidak direkomendasi oleh kedokteran Arab klasik dan bukan termasuk sunnah.
Tetapi mereka menyebutkan hikmah di balik ini dari kedokteran klasik, jika kita salah konsumsi akan menyebabkan masalah pada tubuh kita. Jika salah kombinasi panas ketemu panas akan muncul penyakit sifatnya panas, ya. Dan di Idul Adha, ya, dan hari tasyrik kita kebanyakan makanan yang panas-panas. Kambing dimakan, mau gulenya dengan santannya, satenya, nasinya, ya, digabung dengan sapi, ya, makannya juga dua hewan ini digabung, ya, sekaligus, maka apa? Akan menimbulkan fermentasi dan gangguan pencernaan. Tak heran muncul banyak penyakit di Idul Adha dan hari tasyrik karena apa? Salah kita dalam konsumsi makanan. Maka kalau kita lihat kambing sifatnya panas, cari pasangannya yang dingin. Misalkan labu kuning, labu siam, timun, atau sayur salad tanpa harus mencampur dengan nasi. Ya, nah, apa hukumnya mencampur dengan nasi? Halal, bukan haram, bukan makruh. Tapi kalau menjadi rutinitas akan muncul penyakit yang sifatnya sama dengan sifat kombinasi tersebut. Kambing panas, nasi panas, akhirnya muncul penyakit sifatnya panas. Dan sapi ini, sapi dewasa sifatnya dingin lagi kering. Dan sapi dewasa kalau terlalu sering dikonsumsi, yuwallidu daman saudawiyan, akan menimbulkan darah kotor. Ya, makanya jangan sering konsumsi bakso, ya, jadikan rutinitas. Kalau mau konsumsi bakso, jadikan sandingannya. Sandingannya apa? Agak aneh mungkin di benak kita. Bakso, ya, aslinya bakso itu apa? Barit yabis, dingin, dicampur tepung, ya, ada panasnya, tapi dimasak berjam-jam. Ini jadi masalah, ya. Makanya tak heran orang asam urat ketika makan bakso langsung naik asam uratnya. Kalau terpaksa makan bakso, cari pasangannya timun, bakso labu kuning, bakso labu siam misalkan. Untuk apa? Meminimalisir, ya, dampak dari olahan dari bakso. Bakso halal, bukan makruh, bukan haram. Cari pasangannya, ya, untuk menyeimbangkan makanan tersebut. Maka sapi tidak direkomendasi untuk orang yang mengalami apa? Li ahlil kad wa ta'ab asyadid. Orang yang punya fatigue, orang yang lelah, ya. Misalkan orang hepatitis, livernya bengkak, enggak direkomendasi konsumsi sapi. Ya. Orang yang sedang kelelahan, kepayahan, maka nutrisi terbaik bukan sapi. Orang yang sakit, konsumsi terbaik bukan daging sapi. Subhanallah. Ini konsumsi apa yang paling baik? Cari menu apa? Makanan yang mudah dicerna untuk pencernaannya. Maka sapi berat bagi pencernaan dia. Nah, kemudian orang yang sembuh dari sakit juga masa rehabilitasi baru sembuh dari sakit juga demikian. Berarti enggak direkomendasi untuk konsumsi daging sapi. Nah, dan yang berikutnya, daging sapi kalau terus dikonsumsi terus-menerus menjadi rutinitas, selain menyebabkan darah kotor, akan menimbulkan al-bahak wal jarab. Al-bahak yaitu penyakit pada kulit. Ya, seperti bintik-bintik putih, bukan vitiligo tapi apa? Bintik putih sedikit di wajah atau di kulit, juga al-jarab penyakit kulit. Seperti apa? Kadas, ya. Juga kuba wal judam, juga lepra. Jika wadamul fil, kaki gajah, ya. Wasaratan, kanker. Kenapa? Bikin darah kotor, ya. Kalau sering-sering dikonsumsi jadi pantangan, ya. Kemudian waswas, kemudian humar rib juga bikin demam, ya. Wa katsir minal auram juga akan bikin tumor dan bengkak-bengkak di tubuh. Subhanallah. Nah, wa hadza liman lam ya'taddu. Dan ini bagi orang yang enggak biasa konsumsi daging sapi. Bagaimana untuk menangkal penetralnya apa? Ya, penetralnya apa? Pakai apa? Fulful wa thum. Pakai apa? Pakai merica, ya, pakai merica dan apa? Bawang putih. Wadarasini, saya enggak tahu darasini, wa zanjabil dengan jahe. Ini untuk apa? Untuk menetralkan efek dari daging sapi. Efek dari daging sapi. Adapun lahmul ijil, anak sapi, ya, terutama anak sapi yang gemuk, ya, dia termasuk a'dalil aghdhiyah wa atyabiha. Dia termasuk nutrisi yang lebih mending, yang netral dan paling baik, dan nutrisinya paling bagus dan paling lezat dan tidak menimbulkan darah kotor. Sifatnya apa? Harun radbun. Sifatnya panas lembab. Jadi kalau sapi dewasa tadi apa? Dingin kering. Kalau sapi, anak sapi sifatnya adalah
panas, lembab. Insya Allah ini saja yang bisa kita sampaikan. Masih ada sisa waktu 3 menit. Ada pertanyaan? Tafadhal, barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas materinya. Mungkin sebelum kita tutup ada satu pertanyaan dari jamaah terkait materi yang dibawakan oleh Ustaz. Silakan. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan, kita tutup nih. Baik, barakallahu fikum. Nah, agak ruwet tapi ambil ringkasannya. Kita tahu sifat kambing kalau domba sifatnya tadi adalah ya panas, lembab. Panas, lembab. Dan ini lebih mudah dicerna. Dan untuk sapi dewasa sifatnya dingin, kering sehingga sulit dicerna. Nah, adapun anak sapi itu bagus, tidak mengapa dicerna karena sifatnya juga panas lembab seperti sifat apa tadi? Domba. Ya. Adapun kalau kambingnya kambing Jawa sifatnya adalah apa tadi? Panas kering sehingga susah dicerna. Ya. Anda tinggal cari pasangannya. Ya. Berarti kalau nasi Anda pilih nasi pasangannya sapi dewasa oke. Kalau anak sapi ya pasangannya jangan sama nasi. Ya, dengan sayuran misalkan. Untuk kambing ya, untuk orang darah tinggi yang paling aman adalah pilih kambing yang masih menyusu ya, yang masih menyusu ya. Karena sifatnya lebih condong netral ya, lebih condong netral. Maka ini jadi konsep untuk apa? Jadikan makanan Anda sebagai obat ya. Dan Anda adalah cerminan dari makanan yang Anda makan ya. Kalau untuk kaum wanita bukan hanya you are what you eat, you are and your fetus are what you eat. Anda dan janin Anda seperti yang Anda makan. Ya, ternyata pengaruh. Ya, ibu-ibu kalau salah pola makan, ya, kombinasi salah, jenis makanan salah, makan di jam-jam salah, ternyata bikin janin gak berkembang. Ternyata bikin ibu mengalami preeklamsi, kejang-kejang, darah tinggi ketika sedang hamil. Makanya you are and your fetus, your baby, your janin ya are what you eat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin ya. Semoga apa yang Anda lakukan dalam bermajelis ini termasuk menjadi amalan kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.